Halo, selamat malam. Assalamualaikum pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, hari ini ada sebuah informasi yang mungkin cukup mengejutkan bagi umat muslim di Indonesia, terutama mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah haji dan sudah dinyatakan beberapa waktu lalu bahwa akan berangkat di tahun 2021. Akhirnya hari ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama mengumumkan membatalkan pemberangkatan haji di tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijriah. Padahal pemirsa, sampai saat ini kita juga mengetahui belum ada pembahasan secara resmi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi perihal untuk membicarakan keberangkatan ibadah haji pada tahun ini. Artinya saat ini umat muslim Indonesia sudah 2 kali gagal berangkat haji, di tahun kemarin di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini. Apa sebetulnya yang menjadi landasan atau dasar batalnya berangkat haji umat muslim di tahun 2021 ini? Lantas bagaimana nasib mereka yang batal berangkat ke Tanah Suci? Kita akan membahas ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan siapa saja narasumber yang sudah hadir ke studio kami malam hari ini. Di sebelah kiri saya kita mulai juga sudah ada Bapak Khoirizi Hadasir yang merupakan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Assalamualaikum Bapak. Dan kemudian di tengah yaitu ada anggota DPR RI atau tepatnya lagi pemirsa Ketua Komisi 7 atau Komisi 8 Republik Indonesia yaitu ada Pak Yandri Susanto. Assalamualaikum Pak Yandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah Pak Yandri juga sudah ada Kiai Haji Zaitun Rasmin merupakan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI. Assalamualaikum Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nanti pemirsa juga akan berbincang dengan salah satu calon jemaah haji Indonesia yang batal berangkat. Tapi sebelum kita berdiskusi mengenai ini pemirsa, kita simak pernyataan resmi terlebih dahulu dari Menteri Agama Republik Indonesia berikut ini. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. F. Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Ya, pemirsa, itulah pernyataan resmi dari pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Khoirizi sebagai perwakilan dari Kementerian Agama. Sebetulnya apa yang menjadi alasan pembatalan berangkatnya haji? Apakah memang hanya untuk atau kita katakanlah bahwa melindungi kesehatan masyarakat Indonesia calon jemaah haji adalah hal yang penting. Tapi apakah hanya itu saja satu-satunya alasan atau mungkin ada alasan lainnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tisa, Pak Ketua, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelas diksi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kewajiban pemerintah untuk melindungi jemaah, melindungi warga negara. Begitu juga di dalam Undang-Undang 8 tahun 2019, tanggung jawab tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji itu ada 3. Adalah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Pada diksi pembinaan, alhamdulillah semua jemaah sudah mendapat manasik. Buku manasik sudah diterima. Pada diksi pelayanan, saya ditugaskan oleh Pak Menteri Agama bersama TV One juga tadi untuk melihat secara langsung bagaimana kesiapan asrama haji, bagaimana kesiapan dokumen kita, bagaimana kesiapan visa kita, bagaimana persiapan siskohat kita. Alhamdulillah semuanya sudah settle. Nah, begitu kita bicara perlindungan, Mbak Tisa, sebagaimana kita ketahui hari ini, semua dunia, tidak terkecuali Indonesia dan Arab Saudi, ketika
berniat untuk mengambil keputusan melakukan pengumpulan massa, tentu akan berhitung sangat teliti. Nah, saya bersyukur mendapat mitra kerja yang sangat-sangat memahami tentang haji. Ada Pak Komisi 8, ada Pak Kiai, sehingga apapun yang kami ambil, keputusan-keputusan yang kami ambil, mereka memahami. Tidak ada kata lain adalah keputusan dalam rangka memberikan pelindungan kepada jemaah. Keputusan diambil last minute berarti ya Pak ya, karena Bapak sempat tadi melakukan kunjungan ya hari ini memantau sejumlah katakan asrama-asrama haji. Last minute banget dong berarti diambil ya Pak ya? Sebenarnya bukan diambil last minute, Mbak. Kita menghitung space waktu kita. Kalau kita berlama-lama menunggu apa yang akan disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi, space waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Kalaulah kita diberikan kesempatan, persiapan tidak sederhana. Kita menggerakkan manusia dari Indonesia ke Arab Saudi, bukan menggerakkan manusia dari Tanah Abang ke Pasar Baru. Nah, ketika kita bicara menggerakkan manusia, tentu perlu sistem manajemen persiapan yang cukup matang. Kalaulah itu tidak disiapkan dengan baik, yang akan menjadi korban kan jemaah juga. Inilah yang menjadi pertimbangan kami semua, tanpa terkecuali. Kalaulah kami memikirkan hanya persoalan ekonomi, persoalan politik, betapa mudahnya. Tapi ketika kita bicara persoalan perlindungan, tidak ada satu manusia pun menjamin ketika kita berkumpul akan tidak tertular oleh COVID. Oke, Pak, ini kan sudah jelas dari pemerintah adalah alasannya untuk melindungi masyarakat Indonesia, umat muslim yang melakukan ibadah haji. Tapi di luar sana ini juga harus mendapatkan klarifikasi tentunya dari pemerintah. Ada isu soal bahwa yang menggunakan vaksin Sinovac, jemaah haji sudah menggunakan vaksin Sinovac, ini tidak diterima oleh Arab Saudi. Kemudian yang kedua juga katanya ada permasalahan utang dari pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi yang belum tuntas. Itu mau diklarifikasi terlebih dahulu Pak, supaya tidak bertanya-tanya masyarakatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Ketua di dalam beberapa media, informasi-informasi yang berkembang di media sosial hari ini, buat saya pribadi saya syukuri. Kenapa saya katakan saya syukuri? Itulah bahan mitigasi kita untuk melakukan persiapan. Tetapi apakah berita itu sepenuhnya benar? Tentu tidak juga. Tidak juga. Uang haji, tadi tegas banget Pak Ketua menyampaikan, uang haji aman. Uang haji tidak dikutik-kutik. Betapa konsennya pemerintah terhadap uang haji itu sampai membentuk undang-undang, bayangkan. Undang-Undang 34 tahun 2014 adalah dalam rangka mengamankan uang haji itu. Pertama. Yang kedua, kalaulah ada jemaah yang tahun ini tidak berangkat, kemudian ingin minta uangnya kembali, setoran lunasnya, pemerintah dan BPKH siap kapan saja dia minta. Oke. Nah, yang ketiga, pemerintah menjamin. Sekali lagi saya katakan, pemerintah menjamin jemaah yang tidak berangkat tahun ini akan menjadi prioritas tahun 2022 bila, ya sekali lagi katakan, bila COVID ini sudah selesai, haji sudah bisa kita kirim ke sana. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, kita ingin dengar juga suara Pak Yandri sebagai wakil rakyat dan juga dari MUI tentunya pemirsa, tapi usai jeda berikut. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.